Oke guys, balik lagi sama gue Cikrempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan salah satu updatean iOS terbaru juga dari Apple. Selain yang 18.1 beta ketiga kemarin yang udah gue sempet review, ini ada iOS 18 beta ke-8. Ini versi 18.0-nya ya, tetap developer beta. Ini udah sampai ke beta yang ke-8. Perbedaannya untuk 18.0 developer beta ini nggak ada fitur-fitur AI ya seperti 18.1. Jadi peruntukannya lebih ke arah iPhone 15 base model ke bawah ya, yang belum bisa mendapatkan fitur Apple Intelligence. Jadi kira-kira apa aja yang baru, langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini dia untuk updateannya iOS 18 versi developer beta ke-8. Ini udah gue update langsung pakai secondary device gue ya, pakai iPhone XR. Yang mana untuk 18.1 beta ketiga kemarin gue update pakai primary device, yaitu iPhone 15 Pro gue. Jadi gue nggak mungkin update di satu iPhone yang sama ya, agak ribet juga. Jadi gue nge-reviewnya. Makanya gue pakai iPhone yang kedua gue, iPhone XR. Dan selain iOS ini, Apple juga kasih updatean yang lainnya ya untuk developer beta ke-8 ini, yaitu ada iPadOS 18 beta 8, ada macOS 15 beta 8, ada tvOS 18 beta 8, ada visionOS 2 beta ke-8 juga. Jadi nggak cuma iOS doang yang dirilis, ada beberapa operating system di device Apple yang lainnya juga. Sekarang kita balik lagi ke iOS. Ini gue update pakai iPhone XR. Size yang gue dapetin tuh di 6,12 GB, 6,12 GB. Kenapa gede? Karena gue update-nya dari 18 beta pertama ya. Ini beta ke-8, gue belum pakai beta 2 sampai 7-nya di iPhone ini. Memang gue biasa pakai di iPhone 15 Pro gue. Jadi gue pakai iPhone XR ini baru di 18 beta pertama sama beta ke-8 ini. Makanya size-nya juga gede. Tapi kalau misalnya posisi kalian tuh ada di beta 6 mungkin, 6 atau 7 itu harusnya size-nya nggak akan sebesar ini. Paling gede itu 1,5 GB lah. Jadi tinggal sesuaiin aja posisi iOS kalian tuh ada di iOS berapa sebelumnya. Sekarang kita cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, kita ke general, about, dan iOS version. Di sini 18.0 22A5350A. Jadi buat kalian yang mau update ke iOS 18 beta ke-8 ini, mau pakai iPhone apapun itu, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone XR gue ya, 22A5350A. Kemudian untuk storage-nya di sini gue akan cek loadingnya cepat juga ya. Kita ke bagian bawah, ini ada iOS-nya. Karena nggak ada Apple Intelligence, jadi cuman iOS doang. Ini totalnya 10,27 GB. Ya lumayan gede sih sebenarnya. Sistem datanya di sini gue kedapetin kecil ya, kalau dibandingin dengan iOS 18.1 beta 3 kemarin yang 8 GB-an. Di 18.0 versi developer beta ke-8 ini gue dapetin di angka 4,96 GB. Gue juga nggak tahu nantinya akan bertambah atau berkurang. Jadi kita tinggal tungguin aja, nggak usah terlalu pentingin banget sama sistem data ini ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 18 beta ke-8 ini. Kalau misalnya kalian posisinya ada di beta 7, itu size update-nya bakalan kecil ya. Dan size update kecil itu udah pasti biasanya update-nya itu cenderung ke minor update aja atau perbaikan bug saja. Sama halnya seperti di 18 beta ke-8 ini, karena memang update-nya itu hampir minim banget. Ini adalah beta terakhir yang dikasih sama Apple untuk iOS 18 ya. Karena setelahnya nanti tuh ada iOS 18 versi RC baru seminggu kemudian, harusnya udah langsung rilis yang versi resminya. Jadi nggak akan banyak untuk updatean kali ini, termasuk yang versi RC nantinya ya. Yang pertama ada di bagian Spotlight Search. Kalau misalnya kalian swipe kayak gini, nah di bagian sini, ini gua ubah dulu. Ini kan white mode ya. Kita akan ubah dulu ke bagian dark mode, customize dark mode sini. Nah, terus gua ubah ininya dark mode juga. Nah di beta ke-8 ini untuk Spotlight Search pada saat kita swipe kayak gini, terus kita cari misalnya notes. Nah di bagian notes ini di beta ke-8 untuk ikonnya sekarang udah dark mode ya untuk icon notesnya. Terus di bagian sini juga dark mode semua. Kemudian di Safari-nya juga dia, kalau lu bisa lihat itu kan dia warnanya biru gitu ya, dan ada backgroundnya gitu. Backgroundnya juga warna hitam. Yang mana sebelumnya di beta 7 itu dia aplikasi notesnya di sini hitam. Terus di bagian bawahnya sini dia nggak hitam nih, kayak gini, kayak putih gini nih. Ini kan Siri Knowledge ya, dia tetap putih. Nah kemarin itu di beta 7 dia ini putih semua, jadi masih masuk ke white mode ya. Gua nggak tahu lah, itu pasti bug ya namanya. Developer beta kan, masih beta banget. Nah di beta ke-8 ini udah di fix, jadi untuk keseluruhannya dia warna hitam, termasuk icon pada Safari-nya di sini. Ini kan warna biru, di belakangnya tuh background hitam, yang mana sebelumnya tuh warna putih ya. Walaupun kita ubah ke dark mode juga untuk icon dan juga layarnya, tetap aja dia warnanya putih. Nah di beta 8 ini udah di fix sama Apple, jadinya warna hitam semua. Apalagi kalau kalian pakai wallpaper yang lebih gelap lagi ya, ini kan masih ada warna aksen merahnya gitu. Kalau lebih
lebih gelap lagi pasti aplikasi Safari-nya ini lebih ngeblend ya dengan wallpaper yang kalian pakai. Kemudian di bagian spotlight search juga ada beberapa bagian yang kasih keterangan tambahan ya pada saat kita pilih atau pada saat kita search. Misalnya di sini gue akan ketik privacy and security. Privacy and security. Nah, di bagian sini ini kan ada icon tangan gitu ya, warna biru dan tangannya warna putih. Ada tulisan privacy and security. Nah, di beta 7 ke bawah kemarin itu cuman privacy and security aja. Dia gede banget, bold, itu ukurannya hampir sama kayak iconnya ya. Nah, di beta ke-8 ini dia kasih tambahan keterangan di sini, the privacy and security dalam tanda kutip. Setting is in the iOS setting app. The setting all bla bla bla, banyak itu untuk keterangannya. Ini jadi ada tambahan ya untuk gua di beta ke-8 ini dibanding beta 7 ke bawah kemarin, yang mana cuma tulisan doang privacy and security. Kalau misalnya kalian mau cek detailnya ya kalian harus pencet dulu. Nah, sekarang di spotlight search itu udah dikasih tambahan yang menurut gue cukup menarik dan cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu apa sih isinya privacy and security tanpa harus kita klik dulu, ya ini isinya kayak gini untuk rangkumannya mungkin ya, untuk keterangan-keterangan yang pentingnya. Kalau mau lebih detail lagi ya tinggal kita pencet aja kayak gini. Nah, baru dia langsung masuk ke halaman utamanya dari privacy and security. Kemudian kita beralih ke bagian layar utama atau home screen. Jadi gini, di beta 7 itu kan ada perubahan ya, bukan bug juga sih sebenarnya. Di beta 8 ini kan posisinya udah dark mode nih ya, gua untuk layarnya udah dark mode, untuk iconnya juga udah gue bikin dark mode semua, udah berwarna hitam semua. Pada saat kalian update dari beta 7 ke bawah ke iOS 18 beta ke-8 ini, kalau sebelumnya kalian udah setting dark mode kayak gini, itu nanti pas baru aja masuk ke home screen atau selamat datangnya iOS 18 beta 8, dia akan ke reset ya untuk dark mode-nya. Jadi nggak bisa langsung kalian pakai kayak di beta 7 kemarin. Nanti posisinya tuh akan seperti ini nih. Layarnya white mode, terus di bagian customize-nya dia light mode. Nah, jadi kayak gini ya untuk posisi baru pertama kali kalian update ke 18 beta 8. Otomatis gimana kalau misalnya kalian mau dark mode lagi ya? Tinggal manual aja, tinggal aktifin dark mode di sini. Terus iconnya juga kalian harus aktifin lagi. Jadi mungkin ada sedikit repot ya untuk updatean di beta 8 ini. Yang gak repot sih, nggak susah juga, tinggal diaktifin ulang aja untuk dark mode-nya tadi. Gua akan ubah lagi ke white mode, kayaknya lebih enak di white mode ya kalau di videoin kayak gini. Kita ubah aja ke white mode, oke? Kemudian apalagi sih yang baru di beta ke-8 ini? Sebenarnya ya itu aja sih untuk perubahan kecilnya, perubahan minor di beta 8 ini. Selebihnya perbaikan bugs aja, dan perbaikan bugs yang gua alami dalam keseharian gua itu ada satu ya, yaitu pada aplikasi pesan. Nggak pasti pesan sih, kalian bisa pakai WhatsApp juga, intinya lebih ke arah emoji aja. Jadi ada bugs di beta 7 kemarin tuh. Jadi pada saat kalian pakai emoji yang belum pernah atau udah pernah kalian gunakan, itu di recent emojinya nggak muncul. Nih misalnya gua pakai emoji yang gue belum pernah pakai deh, gue pakai emoji yang meletin ini. Oke, muncul. Nah, di recent emojinya dia harusnya muncul nih. Bentar, tunggu dulu. Nah, muncul ya. Untuk yang meletnya muncul di bagian pojok kiri bawah. Nah, di beta 7 kemarin tuh pada saat kita pakai emoji yang udah pernah ataupun belum pernah kita pakai, itu dia nggak muncul di recent emojinya. Jadi pada saat kita mau pakai lagi yang udah pernah kita pakai, jadi agak repot gitu loh. Tadi di mana ya emojinya? Kan banyak banget di sini emoji. Kalian harus cariin satu persatu dulu gitu. Repot banget kalau misalnya kalian lupa posisinya di mana. Nah, di beta ke-8 ini udah di fix sama Apple. Jadi buat kalian yang pakai emoji sebelumnya pernah pakai ataupun pengen cari emoji baru, itu recent emojinya langsung aktif ya, auto aktif, jadi bisa langsung memfasilitasi kalian pakai emoji yang udah pernah atau belum pernah kalian gunakan. Udah itu aja sih untuk hal yang baru. Untuk performance sebenarnya sama aja di sini. Untuk scrolling itu masih lancar, smooth juga sih menurut gua, tapi ya smooth-smoothnya ini kan 60 Hz ya, iPhone XR. Lebih smooth lagi kalau kalian pakai iPhone dengan 120 Hz, misalnya iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro ke atas itu udah 120 Hz. Jadi kalau misalnya mau ngomong smooth atau enggak ya, untuk kategori 60 Hz iPhone dan gua pakai di 18 beta ke-8 ini, so far ini aman ya, nggak ada masalah. Bugs juga sementara ini gua nggak dapetin di 3 hari ini. Jalannya aplikasi standar dan ringan mungkin masih lancar juga. Main game juga masih aman. Mungkin baterainya aja yang agak lebih boros karena memang gue udah sempat ganti baterai. Tapi kalau untuk performance dia nggak overheat dan masih stabil juga untuk digunakan main game-game yang cukup populer pada tahun ini. Untuk baterai juga di sini gue barusan bilang ya tadi, untuk baterai gue udah pernah ganti. Jadi untuk keterangannya sini unknown part,
maksimum capacity-nya juga dia strip, jadi nggak muncul ya untuk keterangannya. Dan penggunaan gue juga ini, gue hampir nggak pernah pakai iPhone ini ya, karena emang jarang banget gue gunakan. Paling ya main game doang, itu pun udah seminggu lalu gue pakai main gamenya, jadi gue belum bisa kasih secara detail penggunaan baterai gue seperti apa. Tapi paling enggak gue pakai 3 hari ini pakai iPhone ini dalam waktu yang cukup singkat mungkin ya untuk setiap harinya, itu nggak ada masalah sih, nggak ada langsung baterai drain banget, nggak ada yang drop banget untuk penggunaannya. Jadi paling enggak untuk penggunaan baterai di 18 beta 8 ini kayaknya sih nggak akan jauh beda ya dengan beta 7, beta 6 ke bawah kemarin. Tapi kalau kalian punya pengalaman pakai di beta 8 ini atau beta 7 kemarin, bisa share aja di kolom komentar kalian pakai iPhone apa dan penggunaan baterai dari iPhone itu seperti apa. Oke, itu aja untuk iOS 18 beta 8 ini. Untuk update selanjutnya tuh ada di iOS 18 versi RC harusnya ya. Untuk Apple eventnya kan ada di tanggal 9 September, jadi kemungkinan besar iOS 18 yang versi RC release candidate itu akan rilis di tanggal 9 atau sehari setelah Apple event diluncurkan. Dan untuk versi resminya seharusnya sih nggak akan lama ya, nggak akan nyampe 2 minggu, palingan ada di minggu depannya di tanggal 16 atau 17 dini harinya. Jadi kalian tinggal tungguin aja untuk updatean iOS 18. So gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.